Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqa as-sa'ada wa syaqawa fi nufusil mu'minin wal mu'minat. Wa may yuti'illaha wa rasulahu wa lahu as-sa'ada fid dunya wal akhirah. Wa amma man kafar wa asa falahu syaqawah fid dunya wal akhirah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin sidang halaqah yang sama-sama kita mencari rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah kesempatan Rasulullah menyampaikan sebuah hadis, man amila amalan, barang siapa yang beramal atau yang beribadah min ghairi ilmin ya'mal, dia amalkan ibadah itu, contoh misalnya sembahyang atau berwudu, dia amalkan berwudu, dia amalkan salat, min ghairi ilmin ya'mal, tanpa ilmu dia amalkan, fa amaluhu mardud la tuqbal, maka amal itu ditolak dan tidak diterima. Oleh karena itu agama ini menempatkan bahwa setiap orang muslim wajib hukumnya atau fardhu ain hukumnya menuntut ilmu. Sehingga apa? Semua ibadah dia ini dia kerjakan dengan ilmu, bukan ikut-ikutan atau bukan kekalan dan karena ilmunya diamalkan. Semoga ibadah kita ini dengan ilmu kita amalkan dan juga Allah terima sebagai pahala dan juga Allah terima ibadah kita ini. Kaum muslimin sidang halaqah rahimakumullah, pada pertemuan sebelumnya kita sampai di sunnah al-wudu atau jamaknya dia sunnah wudu. Apa-apa yang sunnah dalam kita ini berwudu. Dan di pertemuan yang awal saya sampaikan sudah ada 8 poin. Mungkin saya ulangi sedikit malam hari ini biar ingat yang lupa. Yang pertama yang sunnah, sebelum kita ini berwudu, ketika membasuh tangannya itu bacakanlah bismillah. Jadi bismillah sudah sah, bismillahirrahmanirrahim lebih afdal lengkapnya. Yang kedua, ini membasuh tangannya 3 kali, itu sunnahnya, juga berwudu. Yang ketiga, kalau memang ada kayu siwak atau perotop siwak, itu bersiwak, itu pun juga sunnah. Yang keempat dan yang kelima ini memasukkan air ke dalam mulutnya berkumur-kumur, juga ke hidungnya, membersihkan hidungnya. Yang keenam itu adalah bagi kita yang punya jenggot yang panjang atau punya jenggot begitu, sebelum berwudu hendaklah menyela-nyela dengan air. Ini sebelum berwudu. Mungkin debu lengket di jenggotnya dan seterusnya, maka sunnah ini pahala takubut menyela-nyela jenggotnya dengan air. Yang ketujuh, betul Imam Asy-Syafi'i dalam mazhab Syafi'i, ketika orang berwudu nanti mengusap kepalanya boleh sebagian saja. Namun dalam mazhab Hambali semuanya. Namun dalam mazhab Syafi'i dan Maliki mengatakan sunnah bagi kita ini mengusap semua kepala. Caranya dari depan ke belakang dan kembali ke depan. Ini
yang disunahkan. Yang terakhir kemarin adalah membersihkan selang jari jemari. Caranya sunnahnya adalah dari sebelah kanan dari kelingking sampai kelingking juga, dan kaki begitu juga. Mulai kaki sebelah kanan dari kelingking dan seterusnya sampai ke kelingking lagi di kaki sebelah kiri. Itu diantara sunnah wudhu yang sudah kita bahas sebelumnya. Dan malam hari ini kita lanjutkan diantara sunnah kita berwudhu. Ada yang ke-9 adalah maskul uzunaini. Ini kita ketika berwudhu juga mengusap telinga. Betul, bunyi ayat hanya 4. Kalau mau sholat maka basuhlah mukamu, tanganmu, dan usaplah kepalamu dan kakimu. Ayat yang memerintahkan kita ini membersihkan atau mengulap ataupun mengusap telinga. Namun Nabi mencontohkan seorang Arabi, orang Arab Badui yang nggak paham agama juga, minta diajarkan cara berwudu. Rasul mengajarkan cara berwudu. Di antara yang diajarkan adalah setelah mengusap kepalanya, Rasul tanpa mengambil air yang baru langsung mengusap telinganya. Dengan cara tadi, telunjuknya masuk ke telinganya dan jempol tangannya ini membersihkan punggung telinganya, luar telinganya. Di satu hadis, dan hadis dari Utsman bin Affan menjelaskan juga bahwa Rasulullah ketika mengusap telinganya itu mengambil air yang baru. Saat mengusap kepalanya, ambil air yang baru, mengamalkan yang sama juga, telunjuk yang telinganya dan jempolnya mengusap punggung atau luar telinganya. Kalau begitu, kita boleh berdua-duanya. Ini artinya setelah mengusap kepala tanpa mengambil air yang baru langsung telinga, itu boleh karena ada hadisnya. Yang kedua, mengambil air yang baru, mungkin rambutnya berminyak, setelah mengusap kepalanya dia ambil air yang baru dan mengusap telinganya. Nyan pun juga boleh, karena Nabi sudah mencontohkan dari hadis tadi sampaikan oleh kata Utsman bin Affan, Rasulullah ketika masuk telinganya mengambil air yang baru. Yang jelas bahwa mengusap telinga dalam berwudu itu termasuk sunnah. Selanjutnya ini taslis. Taslis maknanya dia salasa, 3. Kalau begitu yang wajib kita ini membasuh muka, tangan, mengusap kepala, kaki itu sekali. Artinya sigo yang wajib. 3 mentong kasah. Namun yang sigonyo enggak mendapatkan sunnah. Sunnahnya dia adalah 3 kali. Rasul mengajarkan Arabi tadi juga berwudu 3 kali. Yang timbul mungkin ikhtilaf sedikit, enggak banyak ikhtilafnya ini ketika mengusap kepala. Dalam mazhab Hambali mengusap kepala sekali saja. Karena Nabi mencontohkan sekali. Namun dalam mazhab Syafi'i sunnah juga mengusapkan dia 3 kali. Artinya bahwa juga ini pilihan. Yang mau lego jihad, yang sigo juga sunnah. Kata Hambali, sebuah hadis Rasul mengusap kepalanya dari ke depan sampai ke belakang itu hanya sekali. Seterusnya mendahulukan yang kanan dari yang kiri. Kita punya tangan 2, kaki 2, telinga 2, muka 1. Berarti yang 2 ini sunnahnya dia dahulukan yang kanan. Hadis juga Arabi juga demikian juga bahwa Rasulullah itu kalau berwudu sebelah kanan mulai. Ini hadis dari diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah. Apa katanya? Idza tawadhatu, kalau kamu ini berwudu, fabda,
mulailah sambungan hadis biyaminikum, dengan tangan kanannya atau sebelah kanannya. Ini sunnah dia mendahulukan yang kanan dari yang kiri. Sunnah juga selanjutnya adalah adalku. Apa ini? Ketika membasuh muka itu dengan tangannya. Tangannya digosokkan juga sampai ke kakinya. Artinya mengalirkan air saja boleh, namun itu enggak sunnah. Yang dapat sunnahnya dia adalah ketika berwudu mengusap dari tangannya di mukanya, juga tangan dari adal putih menggosok juga, termasuk juga kakinya. Maka itu termasuk bagian dari sunnah. Terus al-muwalat. Apa ini muwalat? Berurutan. Atau al-muwal ini juga ini tidak ada dia pemisah yang begitu jauh. Kenapa para ulama menempatkan ini sunnah? Hadis dari Ibnu Abbas menjelaskan bahwa Rasulullah suatu ketika pernah berwudu di pasar. Lalu dipanggil, ya Rasulullah, ada yang meninggal dunia dan mau sedang jenazah. Rasul baru berwudu ini membasuh muka, tangannya mengusap kepala dan belum membasuh kakinya. Dari pasar Rasulullah langsung ke masjid. Dan kata Ibnu Abbas, sampai di masjid kakinya atau air wudu sudah kering. Rasul membasuh kakinya sampai di masjid. Maknanya bahwa itu contoh mualat. Ini dia nggak mualat dia. Namun di hadis lain, di banyak kesempatan Rasulullah berwudu sempurna tanpa ada pemisah. Maka sunnah dia ini kita berwudu menyempurnakan semuanya, membasuh muka, tangan, mengusap kepala dan kaki tanpa ada waktu yang sangat jauh memisahkan. Namun bagaimana hukumnya kita ini berwudu di bawah, basuh muka, tangan, dan mengusap kepala, kakinya di sini. Boleh tidak? Itu dibolehkan. Kenapa? Jaraknya enggak terlalu jauh. Dan bahkan juga air basuh mukanya, tangannya itu belum kering. Itu dibenarkan. Namun sunnah tadi sempurnakan. Sunnahnya mualat. Selanjutnya yang sunnah juga adalah gurrah. Apa itu gurrah? Melebihkan dari yang wajib. Contoh, tangan tadi yang wajibnya dia membasuh sampai dia ke sikunya. Namun ini dilebihkan sampai ke ototnya. Kakinya membasuh sampai hanya mata kaki, Ka'bah ini. Namun berwudu itu dilebihkan sampai dia ke betisnya. Itu lebih baik. Itu sunnah. Namun yang bukan sunnah adalah membasuh sampai ke lututnya. Ini kan lebih beda sih. Artinya kan lebih sekali juga. Yang dibolehkan tadi melebihkan sampai dia ke betisnya, melebihkan tangan sampai dia di ototnya, di atas mirfak atau sikunya. Dalam istilah kitab disebut dengan gurrah. Dan gurrah itu adalah sunnah. Yang sangat menarik, ketika Rasulullah menjelaskan ini gurrah, apa kata beliau? Nanti orang-orang yang sering dalam wudunya ini mengamalkan gurrah, melebih-lebihkan tadi dari yang dibasuhnya ini, maka di hari kiamat orang ini dipanggil lebih awal. Karena orang ini selalu berwudu melebihkan dari yang wajib. Selanjutnya sunnah juga adalah setelah kita ini berwudu, maka kita dianjurkan dan disunatkan ini membaca doa. Dan di antara hadis yang menjelaskan doa ini setelah berwudu ada beberapa riwayat yang menjelaskan. Yang pertama, ini hadis menjelaskan dari rawahu Muslim, Abu Daud, Ibnu Majah mengatakan bahwa ma minkum min ahad yatawadda wa yasbiqul wudu'a summa yaqul asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini sebuah hadis menjelaskan. Artinya setelah kita berwudu kita boleh baca
wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu hadis. Hadis yang kedua menjelaskan juga setelah berwudu, Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minat tahirin. Ini setelah berwudu. Ini hadis dijelaskan oleh riwayat ini Ibnu Majah, Tirmizi. Terus hadis yang ketiga, setelah kita ini berwudu, boleh juga membaca seperti doa kafarah majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini juga doa kafarah majlis. Namun juga ada dijelaskan bahwa setelah berwudu juga sunat ini membaca doa ini. Ini diantara doa yang dibaca setelah kita berwudu. Maka kita boleh gabung tasyahud dengan doa tadi, Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minat tahirin. Setelah dua kali terima syahadat tasyahud tadi, sambung Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minat tahirin. Itu termasuk juga sunnah. Sunnah selanjutnya adalah ketika berwudu kita ini menghadap kiblat. Dalam kitab ini dikatakan wa yusannu ay yatawaddaa mustaqbilal kiblat. Disunatkan ketika berwudu itu menghadap kiblat. Kenapa? Karena kiblat adalah arah yang paling mulia. Asrul jihad, arah atau sudut yang paling mulia. Namun terkadang seperti di tempat wudhu kita ini malahan caranya menghadap ke arah berlawan dengan kiblat. Namun juga ada pilihan di ujung. Ada kolam yang mau wudhu sunnah, artinya menghadap kiblat, ambil tempat di ujung. Di tempat yang lebih sunnah, artinya kita boleh menghadap kiblat. Namun kalau dalam di sini di bawah ini dekat keran, kita akan membelakangi kiblat. Yang sunnahnya berwudu ini menghadap kiblat. Kalau di Masjid Abu Nawawi juga ada yang bagian tengah, ini ujung bagian tengah, dua pilihan ini untuk berwudu menghadap kiblat. Jadi kalau mau sunnah yang terdapat, berwudulah menghadap kiblat. Bahkan laginya mungkin ketika dibuat tempat wudu ini tanpa menengok kitab ini, kaca kitab. Yang pentingnya banyak ukurannya, yang berwudu kata antri dan cepat mulai jamaahnya. Namun tadi bahwa yang sunnahnya ini kita berwudu menghadap kiblat. Ini diantara yang sunnah kita ini dalam berwudu. Yogo tersambung, silakan Bapak yang mau bertanya. Kita di bab sunnah berwudu. Silakan. Silakan Bapak. Ya, jadi pertanyaannya ini ulang. Oh ya. Bagaimana hukumnya kita ini? Yang tadi sunnahnya adalah kita berwudu 3 kali. Muka 3 kali, tangan 3 kali, kaki 3 kali, seterusnya. Nah, ada orang yang melebihi 3 kali, mungkin 4 kali, mungkin 5 kali. Memang Pak Wan, saya nggak sabar. Ini bahasa selain adalah makruh. Yang makruh dalam wudu. Di antara yang makruh adalah ini nih, yang melebih-lebihkan dari bilangan yang ada. Yang sunnah adalah 3 kali, kena pegot 5 go, kena pegot 6 go. Dengan 6 go puno
airnya banyak terpakai. Dan juga menggunakan air terlalu banyak itu pun juga makruh. Jadi bahasa nanti setelah ini Bang Wan, artinya hal-hal yang dimakruhkan dalam berwudu. Ya, kita masih di bab ini sunnah wudu, yang sunnah. Silakan yang mau bertanya. Silakan. Ya, terima kasih. Ini kembali kita ke hal-hal yang disepakati atau rukun wudu. Di antaranya adalah mengusap kepala. Bagaimana mengusap kepala? Apakah semuanya? Dan pertanyaan, sah enggak kalau hanya mengusap sebagian saja? Nah, ini bunyi hadisnya menjelaskan bahwa Rasulullah ketika mengusap kepalanya itu masaha bin nasiyati. Makna nasiyah adalah rubu'ur ra's, seperempat kepala ini bagian depan. Maka dalam mazhab Syafi'i dengan hadis ini, Imam Syafi'i berpendapat ketika mengusap kepala itu boleh sebagiannya saja, dan bahkan 3 helai rambut menurut Imam Syafi'i cukup. Namun juga Imam Syafi'i mensunnahkan mengusap semuanya. Walaupun Roh mengatakan tadi bahwa 3 helai rambut cukup, namun Imam Syafi'i mensunnahkan juga semuanya. Makna bahwa yang sebagian itu yang kuas kepala kasar. Karena di hadisnya wa masaha binasiyati. Nasiyah maknanya dia bagian depannya. Jadi makna nasiyah. Jadi kalau begitu yang berwudu mengusap kepalanya bagian depannya saja bagaimana? Sudah sah. Namun tadi enggak dapat sunnahnya. Terima kasih. Silakan yang lain yang mau bertanya. Silakan Nomor. Ya. Sebuah perintah yang Al-Quran keluarkan dan Rasul menjelaskan. Bagaimana Rasulullah menjelaskan? Ada kalanya Rasul menjelaskan dengan hadis, dengan bahasanya. Ini maksudnya begini. Ada kalanya Rasulullah menjelaskan itu dengan langsung praktekan. Nah, ketika seorang Arabi, orang Arab Badui tadi minta dijelaskan bagaimana cara berwudu, Rasul menjelaskan, mengamalkan demikian. Dan di antara bunyi hadis yang menjelaskan bahwa Rasulullah berwudu itu mengusap sebagian kepalanya. Dengan hadis tadi maknanya binasiyati. Ini lafaz hadisnya digunakan yang menjelaskan bahwa mengusap kepala itu sebagiannya. Namun lain kesempatan juga sudah menjelaskan ketika dia berwudu di depan sampai ke belakang dan kembali ke depan. Artinya bahwa Rasulullah juga pernah membasuh rambutnya itu semuanya, dari depan mulai sampai ke belakang. Maka para imam mazhab berikhtilaf yang hadis ini. Nah, yang cocok semuanya seperti mazhab Hambali. Hambali kalau berwudu mengusap kepala semuanya, ambil hadis yang tadi. Namun Imam Syafi'i ambil hadis yang kedua, wa masaha binasiyati. Rasulullah ketika mengusap kepalanya itu sebagiannya saja. Namun juga bahwa Imam Syafi'i mensunnahkan yang basuh semuanya. Artinya dimakui dari hadis yang menjelaskan Rasulullah mengusap kepalanya dari depan ke belakang dan kembali lagi ke depan. Kira-kira mau. Silakan lain yang mau bertanya. Masih di bab sunnah. Ya. Bagaimana hukum kita ini bertoharoh atau berwudu di WC? Kamar mandi yang ada water closet-nya. Yang tempat baunya. Ini kan WC kan. Ya. Yang pertama, WC secara umum dia tempat membuang najis. Di kesempatan awal kita dulu bahwa di antara najis adalah yang keluar dari 2 lubang. Orang kencing di WC dan orang BAB di WC.
Yang kedua, kalau memang baknya besar airnya, besar baknya dan banyak airnya, dalam mazhab Hambali dan dalam mazhab Asy-Syafi'i mengambil hadis mengatakan bahwa al-ma'u idza balagha kullataini, air menyekatruk 2 kullah, la yahmil khabas, tidak membawa najis. Menyekatruk 2 kullah, kecuali monyo yang banyak tadi sudah berubah warnanya, berubah baunya, berubah aromanya, maka ini enggak boleh lagi gunakan untuk taharah. Yang pertama, hukum awalnya dia boleh berwudu di kamar mandi. Namun jikalau ada air di luar dari itu, di kamar nai dua nakran nabah lombak pula airnya dua lagi buno, maka hukumnya tadi yang air yang ada di kamar mandi itu menjadi makruh. Makruhnya air itu karena nai lain yang lebih hilih, yang lebih enggak meragukan. Namun jikalau hana yang lain, sementara baknya akan melebihi 2 kullah dan airnya banyak, warnanya enggak berubah, aromanya enggak berubah, baunya enggak berubah, itu boleh digunakan. Terus bagaimana hukumnya kita ini berwudu di kamar mandi di rumah masing-masing? Mungkin yang udah terbuat ada bak airnya, di sampingnya itu ada kloset atau namanya pembuangan itu. Ya patokannya adalah yang pertama tadi bak mandinya itu. Dalam 2 mazhab ini mengenal istilah dia kullah. Artinya ukuran air yang dia banyak adalah 2 kullah. Walaupun juga dalam mazhab Syafi'i sendiri berbeda-beda ini memahami kata 2 kullah. Kata Imam Nawawi, 2 kullah itu 59 cm kali 59, dalamnya 59. Kata Syirazi, yang 2 kullah itu adalah 65 cm, 65. Kata Ishaq mengatakan bahwa yang 2 kullah itu 75. Namun dalam mazhab Syafi'i mensepakati bahwa ukuran tempat air yang dia 2 kullah adalah 60 kali 60, dalam juga 60. Berarti ini ukuran bak air yang airnya banyak. Artinya apa dia? Seandainya kita berwudu, ini jaro atau tamong kena, itu boleh. Artinya tidak bernajis karena dia udah banyak airnya. Namun di bawah ukuran ini, maunya tetap jaro buno kenan, dianggap dia air mustakmal. Kalau airnya bernajis, maka dia air mutanajis. Kembali ke tadi, bagaimana hukumnya? Menyonai yang lain makruh hukumnya ini. Lebih kuat kedua. Namun menyohana yang lain, dan itu bunuh dengan kategori juga warna nggak berubah, bau nggak berubah, aroma nggak berubah, itu boleh digunakan untuk berwudu. Oke, jelas. Coba. Ya, silakan yang lain yang mau bertanya. Silakan. Ya, terima kasih. Ini pertanyaannya adalah ada nggak hadis atau betul nggak hadisnya yang menjelaskan bahwa bagi orang-orang yang mau berjamaah di masjid maka disunnahkan dia berwudu di rumah. Ini hadis benar dan dia hadis sahih dan sunnah dia. Bagi orang-orang yang mau jamaah ke masjid, ambil wudunya di rumah dan terus ke masjid. Lain halnya mungkin di tengah jalan batal wudunya, ambil wudu lagi. Atau mungkin yang berangkat bukan dari rumah, yang wudu dari kopi nu kaibah. Berarti ini kan bukan dari rumah berangkatnya. Ini wudunya di masjid. Namun lagi-lagi tadi bahwa ini hadis sahih menjelaskan bahwa Rasulullah mensunnahkan ini yang mau berjamaah di masjid mengambil wudu itu di rumah. Betul. Terima kasih. Yang lain silakan yang mau bertanya. Ya. Bagaimana ketika hukumnya ini orang ketika berwudu ini berbicara? Hadis yang jelas menjelaskan bahwa
Orang ketika dia buang air kecil atau buang air besar, ini untuk tidak berbicara. Bahkan harus contohkan, ini hadis dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah ketika lagi buang air kecil, ada orang cakap salam. Rasul enggak menjawab salam itu. Apa kata beliau? Fa inni karihtu an azkurallaha illa ana tahir. Saya paling membenci menyebut nama Allah kecuali saya dalam keadaan suci. Ini hadis menjelaskan yang larangan kita ini berbicara ketika buang air kecil dan juga buang air besar. Terus bagaimana kita ini berbicara ketika kita berwudu? Ini termasuk dia makruhat, yang dimakruhkan. Bahkan mangga begahaban kedua, pedunggo belum bilangannya. Maka dimakruhkan dia berbicara ketika berwudu. Jadi hukum lagi aja dimakruhkan. Nah, silakan lain yang mau bertanya. Ya, sambil menunggu pertanyaan. Ini hal-hal yang makruh. Yang makruh dalam berwudu. Yang pertama lagi yang cipu gabuno tarkul kalam fil wudu wal ghusl. B. Le bergahabat. Namanya bergahabat ketika berwudu itu makruh. Yang pun tak benar. Lagi yang pegang. Yang kedua, tarkul israf fil ma. Ini berlebih-lebihan menggunakan air. Itu pun juga makruh. Karena dalam pendapat para ulama mengambil ayat ini Al-A'raf ayat 31 bunyi ayatnya wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Jangan berlebih-lebihan karena Allah enggak menyenangi, enggak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Dan hadis juga menjelaskan demikian, barang siapa yang melebihi angka 3 bilangan tadi faqad asaa wa zalama. Asaa ini buruk. Wa zalama itu zalim. Ini hadis yang melebihi 3 kali dari bilangan berwudu yang sunnah lego kebegot 5 ataupun lebih, maka di ujung hadis faqad asaa wa zalama. Maka ini termasuk juga hal yang dimakruhkan, berlebih-lebihan dalam menggunakan air. Yang makruh yang ketiga adalah darbul wajhi bil ma. Tacoi melemparkan apa wajah. Nah, ini melemparkan air ke wajah tadi ini juga makruh. Yang sunnah dia ambil airnya dan dibasuh mukanya, bukan tacok lemparkan. Itu pun dimakruhkan. Walaupun nanti lemparan ini membasuh semuanya. Namun darbul wajhi ini itu makruh. Yang keempat, yukrahu naqdul yadaini ba'dal ghusl. Ada orang berwudu. Setelah berwudu dia lap dengan sapu tangan, dengan anduk. Kalau ini tanpa ada uzur, itu makruh. Namun kecuali ada uzur. Apa uzurnya? Mungkin sakit di sininya. Tidak boleh mengelap berkering mukanya misalnya. Namun kalau tidak ada uzur syar'i, dia berwudu dan mengelap air wudunya, maka itu makruh. Maka dalam hal ini juga, ketika orang memandikan jenazah, kapan diwudukan? Itu cara mandikan jenazah. Yang pertama, ghuslul a'na, artinya bersihkan dulu yang kotor-kotor itu. Sampai beli yang di golobang ini menyojit. Seandainya ini jenazah tadi, miringkan dulu dia, tekan perutnya supaya apa ini mungkin menyona sisa-sisa kotoran keluar dia, bersihkan ini. Nah, setelah bersihkan ini, wudukan jenazah itu. Wudukan dulu baru mandikan. Artinya bahwa ini diwudukan sebelum memandikan, bukan mewudukan setelah memandikan. Bahkan kalau kita wudukan di akhir, kita akan mengelap
segolong dapat dua kain kapan. Kalau kita lap, lengket air di sini ini akan membentuk tubuh si mayit. Kita bungkuk kain kapan. Maka sunnah yang tadi ini hadis dari Ummi Atiyah menjelaskan bahwa Rasulullah memerintahkan wudukan jenazah itu seperti wudhu sholat sebelum memandikannya. Maka teknis tadi sama dalam mazhab Hanafi, dalam mazhab Maliki, dalam Syafi'i juga itu ghuslul mayyit ka ghuslul janabah. Dikatakan memandikan mayit itu sama dengan mandi junub. Bersihkan dulu, wudukan, baru mandikan. Nah, setelah mandikan kita boleh ngelap. Maka kembali tadi ini dimakruhkan bagi orang-orang yang berwudu dan dia mengelap dengan kain atau dengan anduk tanpa uzur. Selanjutnya yang kelima, al-isti'anah biman yaksillahu a'dha'ahu min ghairi uzri. Ada orang sehat walafiat, enggak sakit ya, namun dia suruh orang lain jurah kakiro, jurah jaroro. Maka ini juga makruh. Kenapa dimakruhkan? Li'annahu takabburun. Ada unsur takaburnya situ. Nyos pula raja dia misalnya, atau dia bos misalnya. Nah, yang cok dia nih buah loh. Nah ini dimakruhkan juga. Maka sunnah tadi ini darah terus. Selanjutnya yang dimakruhkan juga bagi orang-orang yang berpuasa ini memasukkan air ke mulutnya dan ke hidungnya atau mad-madang wal istinsyak bagi yang puasa. Namun yang tidak puasa dianjurkan bergumur-gumur ramongi lam hidung atau istinsyak wal istinsar. Ini bahasa kitabnya. Ini hal diantara ini yang dimakruhkan dalam berwudu. Silakan lain yang mau bertanya tentang makruh dalam wudu ini. Silakan Pak. Yang mau bertanya? Ya, silakan. Ya, terima kasih Iswar. Mungkin tambat tadi telah sudah. Artinya belum kali awal kita bahas sebenarnya. Artinya ketika kita memahami kata mualat. Apa makna mualat? Dia tidak terputus begitu lama. Nanti juga kita bahas di antara syarat sah Jumat menurut Imam Syafi'i itu khutbah mesti mualat. Artinya dia antara khutbah pertama, khutbah kedua itu enggak jauh terpisah. Atau apa begini, punya khatib mimbar kali khutbah pertama gedrungnya, baju pilih, baju boleh lagi enom. Nah ini dia maksudnya tidak mualat. Artinya khutbahnya batal karena enggak mualat. Maunya kali khutbah pertama gedung lalu berdoa. Ini mualat. Ini makna dia mualat. Lagi sih berwudu. Ketika dia tadi berwudu di bawah basuh muka, tangan dan usah kepala, kaki hana, kaki artinya dia tidak mualat. Boleh enggak ini? Boleh. Kalau waktunya enggak terlalu lama. Namun positif bunuh gerah lagi bunuh, 12 di gerah kaki, nyanyi. Bahkan kadribah. Maka disepakati tadi ini waktu yasir, waktu yang singkat. Antara dari bawah sampai ke atas kan nggak lama sekali, mungkin sekian menit. Itu dibolehkan. Dan Rasul tadi dalam sebuah hadis dikatakan berwudu di pasar dan kakinya sempat dibasuh di masjid. Ini kan mengatakan tadi bolehnya hal demikian. Namun sunnahnya sempurnakan wudunya. Itu sunnahnya. Kajian boleh enggak? Boleh. Namun dia enggak sunnah. Sunnahnya sempurnakan wudunya. Terima kasih Demiswar. Yang lain silahkan.
yang mau bertanya? Ya, sambil pertanyaan, di awal pertemuan tentang wudu ini kita lupa menyampaikan syarat sah. Kita langsung ke rukun itu hari dan lupa menyampaikan syarat sah berwudu. Karena secara fikih sebuah ibadah dia sah jikalau syaratnya sempurna, rukunnya sempurna. Yang syarat yang pertama, hendaklah berwudu menggunakan air yang mutlak. Apa itu? Tahir wa mutahhirun li ghairihi. Seperti yang kita bahas pada pertemuan pertama, air yang suci dan mensucikan. Yang kedua syarat juga adalah ketika orang berwudu hendaklah jangan ada penghalang. Contoh itu nabaji lagi nyo, wate rajaro nya wajib tolongkan, langsung wate nyaju. Artinya ini baju menghalang. Artinya dia tidak memenuhi syarat. Syaratnya buka ini sampai air langsung menyentuh basyarah jildi atau kulit ini. Yang ketiga, orang yang berwudu ini tidak dalam keadaan manafi atau keadaan haid atau nifas. Yang selanjutnya ini ada musarif lil wudu wa zalika wujudi dawamin niyah. Artinya yang berwudu itu juga masih dalam kondisi Islam. Artinya juga yang mengatakan enggak sah wudunya orang kafir. Nah, ini maknanya. Yang selanjutnya, yang paling pokok adalah syarat sah kita ini berwudu, ma'rifatu kaifiyatil wudu, mengetahui cara berwudu. Ketika orang berwudu enggak tahu cara dia, artinya dia belum melengkapi syarat. Karena syarat sah berwudu tadi ini memahami, mengetahui cara berwudu. Ada anak umur 2 tahun sama ayahnya dia wudukan. Ya, artinya anak ini belum sah wudunya. Kenapa? Karena anak yang umur 2 tahun tadi belum tahu cara berwudu. Namun ayahnya mengajarkan cara berwudu supaya apa? Anak ini terbiasa berwudu. Selanjutnya, ayaksil ma'al adwi al-maksul juz'an mimma yattasil bi wa yahitu fihi yatahaqqaqu isti'abul maksul. Ketika membasuh itu kita perhatikan apa yang kita basuh. Dapat memastikan yang kita basuh itu sempurna. Cara jaro bunuh takalan, itu bunuh apa? Kita pastikan bagian yang kita basuh ini sampai ke batas yang telah ditentukan. Terus syarat yang selanjutnya juga adalah tahaqqul muqtadi al-mujib lil wudu wala syakka hal hadasa au la yatawadda. Ini unsur amalu qalbi. Artinya apa? Dia yakin bahwa dia berhadas dan berwudu atau dia memperbaharui wudunya. Ini syarat yang perlu kita perhatikan ketika kita berwudu. Dan jangan lupa pada awalnya itu menurut Imam Syafi'i ayat taqaddamahu al-istinja. Nah, ini di awal itu syarat Imam Syafi'i mensyaratkan sebelum berwudu hendaklah istinja. Oh, kami nggak mau kencing nih, saya kencing, nggak apa-apa. Kamu kamar manuk nerah biju mondok. Awali dengan istinja. Karena ini dalam mazhab Syafi'i dikatakan itu syarat. Walaupun kita tidak buang air kecil, namun ini disyaratkan juga berwudu tamong kamamano darah ini. Bahkan pendapat Imam Syafi'i beralasan ketika orang melangkahkan kakinya dia berjalan, mungkin ada keluar dia tanpa disadari. Atau mungkin juga tengok dajak bunuh takalan yang menimbulkan syahwat, keluarlah mazi yang kita tidak tahu. Keluar dia. Maka kalau keluar mazi ini saya perintahkan basuhlah pipa, misalnya pipa orangnya, basuhlah pipanya dan juga ini tempat yang kena oleh mazi itu. Dan cukup berwudu. Artinya mazi enggak mesti mandi. Cukup berwudu. Jadi ini tadi tema Syafi'i hendaklah mendahului dengan istinja, memastikan bahwa kalau ada keluar ketika jalan
kali darah, sehingga ini sempurna wudhunya. Silakan yang mau bertanya. Kita punya waktu ini 10 menit lagi. Silakan Pak Nazar. Ya. 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 Menurut pendapat Imam Syafi'i dalam kitab Al-Mu'tamad Imam Syafi'i ini halaman 70 baris ke-9. Ini mutlak. Ini wujudu ha'il. Kalau bahasa ha'il ini yang membatasi atau yang menghalangi air langsung sampai menyentuh basyarah. Ini kulit luar namanya dia basyarah. Maka Imam Syafi'i mensyaratkan ini air itu langsung dia menyentuh air apa kulit tanpa dihalangi oleh hal lain, mungkin kain atau apa mungkin. Maka menyangkutnya juga nanti ketika orang punya cincinnya ini mungkin terlalu ketat, nggak bergerak dia. Rasul contohkan ketika berwudu pakai cincinnya digerakkan supaya apa? Air masuk ke situ. Yang cincin. Aja pada tadi ini, jangan sampai cincin ini menghalangi air sampai ke situ. Mungkin pada secara logika air sampai, namun juga secara logika juga bisa memastikan apakah airnya merata atau tidak. Kata tadi dihalangi oleh ya kain. Maka Imam Syafi'i menempatkan ketika orang basuh tubuh tadi syarat dia untuk tidak dibatasi oleh sesuatu apapun. Kalau seorang perempuan takut dia nampak auratnya, ambillah tempat yang tertutup. Yang lain nggak menengoknya. Itu lebih afdal ketimbang dia membasuh di atas bajunya. Jadi Pak Nazar. Sama-sama Pak. Yang lain yang mau bertanya silakan. Setelah kajian ini kita akan maju hal yang pokok juga adalah nawaqidul wudu, hal-hal yang membatalkan wudu. Yang pertama, ketika kita sudah berwudu, apakah wudu kita ini masih ada atau tidak? Apa ukurannya? Ini ukurannya. Menyonanya berarti batal wudunya. Ambillah wudu kembali. Yang pertama, al-kharij minas sabilaini, sesuatu yang keluar dari dua lubang. Ini jelas. Nah, ini jelas. Lubang depan, lubang belakang. Kalau bahasa kita dia al-qubul wad dubur. Ini lubang kubul tadi, entah itu mazi, entah itu kencing yang keluar, maka itu membatalkan wudunya. Terus yang kedua, yang termasuk juga membatalkan wudu adalah tidur. Namun tidak semua tidur. Ketika orang tidur dan dia posisinya duduk dan pantatnya nggak terangkat, dia ngantuknya itu nggak terangkat pantatnya, maka wudunya belum batal. Namun jika orang tidurnya menyandar ke dinding atau dia terlentang dan tidur, maka dipastikan wudunya batal. Kenapa? Bunyi hadisnya al-ainani wika usah. Dua mata itu adalah penjaga keluarnya sah. Apa itu sah? Kentut. Ketika orang tertidur dia nggak tahu apakah dia kentut atau tidak. Dengar. Maka jika dia tidur sudah terangkat pantatnya karena anggukan kepalanya, dipastikan bahwa wudunya batal. Namun yang dengar si A tapi tetap di posisinya, nah itu wudunya tidak batal.
Ini bahasa kitab makana. Kalau dalam kitab Fathul Mu'in itu mumakkinan. Yanamu mumakkinan. Ini enggak bergeser dari duduknya. Ini ukuran nih yang toh tidur melakukan wudu yang tadi. Yang dia enggak tahu keluar enggak kentutnya. Karena dua mata ini penjaganya. Sadar menjaga kentut keluar atau tidak. Yang ketiga yang termasuk melakukan wudu juga adalah zawalul akli. Urun normal pertama oleh bungo. Nah, ketika dia bungo, pingsan, hilang akalnya, maka wudunya batal. Jadi pingsan dan juga bungo. Apakah Rasulullah pingsan? Pernah. Rasul pernah pingsan dan kata Aisyah, ini hadisnya ini, annan nabiyya ughmiya alaihi. Nabi pernah pingsan. Summa afaqa. Terus Rasul sadar. Yang sangat menarik apa yang Rasulullah kerjakan ketika beliau sadar. Sambungan hadis, faghtasala liusalliya. Rasul malahan mandi malahan. Hanya berwudu. Setelah mandi terus sholat. Maka sunnahnya kalau kita pingsan dan sadar dan membuat sehat maksudnya ini, maka ini mandi liusalliya. Itu hadis ini. Namun para ulama mengatakan bahwa yang pingsan tadi cukup berwudu. Kenapa? Ini ada mengatakan lagi la yajibu alaihi al-ghuslu li'annahu ughmiya lahzatan. Dia hanya pingsan sesaat dan sadar dan cukup berwudu. Namun tadi bahwa pingsan itu membatalkan wudu. Orang juga yang hilang akalnya yang pungo menghilangkan wudu juga. Selanjutnya ini yang mengatakan wudu mashul fardi, menyentuh kemanduan dengan telapak tangannya tanpa ada pembatas. Itu pun juga membatalkan wudu. Namun yang kelima ini berikhtilaf, enggak sepakat. Dalam mazhab Syafi'i, ketika seorang laki-laki menyentuh kulit perempuan yang bisa dia kawini, maknanya bukan mahramnya, maka itu membatalkan wudu. Sudah berwudu, nah menyentuh kulit luar perempuan, maka itu membatalkan wudu. Walaupun sentuhan itu tidak dengan syahwat. Ini pendapat Imam Asy-Syafi'i. Walaupun menyentuh itu tidak dengan syahwat. Namun dalam tiga mazhab yang lain enggak seperti itu. Kenapa para imam mazhab ini berikhtilaf? Enggak satu pendapat dalam hal sentuhan ini. Tiga mazhab yang lain dari mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali mengatakan bahwa kalau sentuhan itu tidak mengandung syahwat, maka itu dibolehkan. Para ulama ini berkhilaf karena bunyi ayat lamastumun nisaa. Ini anak apa dulu ya? Atau siapa dulu ya? Apa dulu? Karena kita memahami sebuah kata, mungkin lebih indah kita tulis kata ini biar nampak dia mana beda pemahaman para ulama tadi. Kenapa dalam tiga mazhab dikatakan bersentuhan dengan perempuan itu enggak membatalkan? Dalam mazhab Syafi'i itu membatalkan. Jadi berangkat dari memahami ayat itu surah An-Nisa ayat 42. Kata Allah, lamastumun nisaa. Biar lebih jelas, saya tulis. Ini bunyi ayatnya, lamastumun nisaa. Kata lamastu ambilnya. Kata lamastu itu asalnya dia lamasa tanpa ada penambahan alif setelah lam.
Maka kalau dia kata lamasa, maka artinya dia sentuhan laginya. Dia lamasa. Kalau dia lamasa pakai alif, tambahan alif di sini, maka dalam kajian sorok dia maknanya musyarakah. Apa musyarakah? Agar dia saling. Jadi kalau dia ditambah dengan alif pada awalnya ini dia musyarakah. Maknanya dia saling. Kalau tadi sentuhan biasa, ini ada sentuhan dan itu kembali. Contoh bahasa lain, kalau doroba misalnya, ditambah dengan alif pada awalnya, doroba, lumpuh pokoknya, yang bolong, itu dia doroba, saling memukul. Tapi kalau hanya doroba saja, ini hanya satu arah, pukul saja, tanpa dibalas. Nah tadi lamasa sentuhan. Kalau ini lamasa sentuh. Maka Imam Asy-Syafi'i cenderung mengambil dia makna pertama, lamasa sentuhan biasa. Maka tadi seorang laki-laki kita berwudu menyentuh perempuan yang bukan mahramnya walaupun istrinya ini wudunya batal. Namun 3 mazhab lagi mengambil makna lamasa dari makna ini. Lamastu ditambah dengan alif, artinya saling menyentuh sekali dibalas lagi. Maka ini pendapat yang kedua ini itu diambillah hadis pendukungnya dari Aisyah. Apa kata Aisyah? Rasulullah itu pernah berwudu dan mencium salasidro inongro dan langsung sholat tanpa berwudu kembali. Dan bahkan tengah malam wajadat Aisyah anna Rasul faqada. Aisyah tengah malam kalau bin hadroh Rasulullah. Gobodohnya Rasul sembahyang gemak kaki Rasulullah. Rasul terus salat tanpa berwudu kembali. Maka ini tadi mengatakan kenapa berbeda pendapat antara menyentuh perempuan dengan sentuhan biasa atau sentuhan luar biasa. Artinya kalau dalam mazhab Syafi'i sentuhan biasa membatalkan. Dalam mazhab ketiga lagi yang membatalkan wudu adalah sentuhan luar biasa. Oke, pada paham bahasanya nih, sentuhan luar biasa ya. Jadi ini sentuhan luar biasa. Namun kita ambil pendapat Imam Syafi'i juga boleh apa dia ikhtiyar untuk menjaga. Dan sampai yang di sidro sepasang suami istri oleh berwudu ulo-ulo aja. Main-main ini leh. Ya kan? Ujung sentuhan juga. Walaupun dalam kajian tadi enggak syahwat. Maka tadi kenapa Imam Syafi'i dia lebih ikhtiyar, lebih menjaga. Namun dalam lain kesempatan nanti ketika orang tawaf, ketika orang haji itu ya mungkin pendapat 3 tadi selama dia bukan dengan syahwat. Maka dalam bahasa kitab Fathul Mu'in, apa kata Fathul Mu'in? Talaqi basyaratai zakarin wa unsa. Bersentuhan kulit luar perempuan dan laki-laki. Fa innahu yungkidul wudu, dan itu membatalkan wudu. Walau bila syahwatin, walaupun tanpa syahwat. Yang menarik ungkapan Malibari dalam kitab Fathul Mu'in itu wala yanqadu wudu'ul mayyit, namun tidak membatalkan wudu mayit. Itu maknanya. Ini jenazah kuno kali takapani, ya kan? Naulin jak jumlah mayit kuno. Namun itu tidak membatalkan wudu mayit. Maknanya si mayit anak lele, tapuru si gode. Ini bahasa kitab Fathul Mu'in, itu baris kelima selupa halamannya. 458 bukan seberapa halamannya itu bunyinya. Ini matanya itu dia wala yunqadu wudu'ul mayyit.
Yang jangan ragu ketika jenazah dari kapani, rame uri yang cium-cium mentong, dan karu, kibanyo. Tapi sigon itu bahan, kamu Ini kita menjawab wala yunqadu wudu'ul mayyit. Jadi wudu jenazah itu tidak batal. Yang batal kita yang hidup ini. Nah, ketika yang mati batal lagi dia. Ya, ini di bab nawakidul wudu, hal-hal membatalkan wudu. Silakan yang mau bertanya. Gimana? Ya, memang sunnah kita ini hari Jumat adalah datang ke masjid lebih awal. Bahkan Rasul itu menggambarkan man roha bil ula, kelompok yang pertama datang ke masjid, pakaan nahu karaba badana. Maka urutnya kali kurbun 1 ekor unta. Man roha bisania, yang duduk masjid, kelompok yang kedua, pakaan nakor roba bakoro, akan saya 1 ekor lembu, seterusnya nih sampai yang paling akhir buah manuk. Nah, kan yang sunnah kita ini ke masjid Jumat untuk lebih awal-awal. Yang ketiga masalah adalah kena awal jak masjid kuno, trik preh-preh mantap mendengut. Mendengut dan ada preh-prehnya. Ketika tidurnya itu dia terangkat pantatnya, dipastikan bahwa wudunya batal. Kalau becok, jadi gotnya cuk dulu lain. Namun ketika kita tidur, ini nggak bergerak, artinya apa dia? Kita masih sadar. Dan ini nggak bergerak, dan itu berarti bahwa wudunya masih ada. Maka ukurannya ini apakah pantatnya terangkat atau tidak? Kalau iya, wudunya batal. Kalau tidak, wudunya tidak batal. Ini ukuran sih. Ya, silakan yang lain yang mau bertanya. Ya. Setelah berwudu, yang sunnah dia adalah mengerjakan sholat 2 rakaat. Namanya sholat sunnah wudu. Kan dengan wudu, tapi sholat sunnah wudu. Maka walaupun berwudunya setelah asar, bahkan setelah subuh, setelah asar termasuk ini waktu 2 waktu ini yang nggak boleh sholat. Namun kita boleh ambil sunnah wudu. Setelah berwudu, anak bulain yang 2 rakaat. Namanya dia sunnah wudu. Namun setelah sholat 2 rakaat kuno, boleh kita ini terlentang? Boleh selama hendak dengar. Bahkan karena mata ini menjaga pantatnya. Disadar apakah kentut keluar atau tidak. Maka orang yang tidur dia nggak tahu apakah dia kentut atau tidak. Namun orang yang matanya terbuka, dia masih sadar, dia tahu. Artinya tadi kan kentut termasuk juga tadi hal-hal yang membatalkan wudu. Ya, jadi bagian. Jadi silakan yang lain yang mau bertanya. Ya, ini kita sudah masuki ini hal-hal yang membatalkan wudu. Namun waktu kabi nanti ada juga hal yang menjadi ikhtilaf ulama apakah itu membatalkan wudu atau tidak. Contohnya ini ketika orang sholat dia tertawa-tawa, apakah kim-kimnya wudu bahan atau nanti ungkapan menyita pajoti ilmu berarti wudu batal misalnya gitu kan. Apakah ini demikian juga adanya? Ini kita bahas pada pertemuan selanjutnya insyaallah nanti. Artinya ini hal-hal tentang wudu ini yang dia tidak disepakati, namun dia dalam konteks ikhtilaf. Mohon maaf atas kekurangan. Mari tutup dengan kafarah majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.